Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fatina fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji kitab As-Silah fi Bayan An-Nikah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bankalani atau ditulis oleh Kiai Haji Syekh Fana Khalil Bangkalan. Baik, pembahasan berikutnya qala musannif rahimahullah taala kam arkanun nikah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala kam arkanun nikah? Al-jawab arkanun nikahi khamsatun zawjun wa zawjatun wa waliyun wa syahidani wa siqah. Baik. Pembahasan berikutnya setelah beliau membahas tentang maksudun nikah, maka beliau membahas tentang arkanun nikah. Faqala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah kam arkanun nikah. Berapakah rukun-rukun nikah? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam ibadah itu, yang mana kalau dia tidak terwujud maka tidak sah satu ibadah itu, ya. Dan dia bagian dari ibadah itu. Dan dia bagian dari ibadah itu. Jadi arkan adalah sesuatu yang harus adanya atau harus ada wujudnya dalam ibadah tersebut dan dia bagian dari ibadah tersebut. Tapi kalau sesuatu itu harus ada wujudnya dalam satu ibadah dan dia berada di luar dari ibadah itu namanya syarat. Ya. Maka di sini beliau mengatakan arkanun nikah, rukun nikah khamsatun ada 5. Yang pertama zaujun, suami. Ya, maksudnya suami di sini calon mempelai laki-laki. Wa zaujatun yang kedua adalah istri, maksudnya mempelai perempuan. Wa waliyun dan yang ketiga wali. Wali di sini yaitu yang punya hak untuk menikahkan si perempuan, yaitu waliuz zaujah, ya, waliul mar'ah. Yang keempat adalah syahidan, 2 saksi. Kemudian yang kelima adalah wasiqatun dan sighah. Dan masing-masing dari rukun ini yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jadi setiap rukunnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan beliau memperinci setelahnya. Baik, dilanjutkan syurutuz zauj. Assalamualaikum. Qala musannif rahimahullah taala as-su'al kam syurutuz zawj? الجواب شروط الزوج خمسة أن يكون ذكرا يقينا وأن يكون معينا وأن لا يكون محرما بالحج أو العمرة وأن لا يكون محرما للمرأة وأن لا يكون عنده أربع زوجات إن كان حرا أو زوجتان إن كان رقيقا. تنبيه لا يشترط يسار الزوج بمؤنة النكاح لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ولكن ينبغي أن يكون موسرا بالمؤنة وهي المهر والنفقة والكسوة والمسكن. Baik. Maka beliau mulai membahas tentang syarat-syarat dari masing-masing rukun yang sudah disebutkan. Rukun yang pertama itu zauj atau mempelai laki-laki. Faqal musannif rahimahullah taala kam syurutuz zauj. Berapa syarat-syarat dari mempelai laki-laki. Jadi untuk sah menjadi mempelai laki-laki dalam satu pernikahan ada syarat yang harus dipenuhi. Qala syurutuz zauji khamsatun. Syarat menjadi mempelai laki-laki itu ada 5. Khamsatun. Syarat yang pertama, an yakuna, dia adalah dzakaron, laki-laki yakinan secara yakin. Dia harus laki-laki yakinan secara yakin. Maka tidak sah kalau misalkan ada perempuan menikahi perempuan. Ya, yang akhir-akhir ini sedang dikampanyekan oleh orang-orang yang mendaku bahwasanya mereka juga memiliki hak kemanusiaan. Ya, tapi secara fitrah manusia mereka tidak memilikinya. Jadi maka tidak sah kalau misalkan nikah dengan perempuan. Atau bahkan ragu ketika akad, dia perempuan atau laki-laki. Maka tidak sah. Ya. Baik. Dan qala Syekhuna,
dalam kitab Mu'nisul Jalis beliau mengatakan maksudnya yakinan dzakaran yakinan, laki-laki secara yakin di sini adalah fi aslil khilqah. Dari asal penciptaannya dia apa? Karena nggak mungkin manusia diciptakan tanpa jenis kelamin. Pasti ada jenis kelaminnya. Maka hukumnya adalah kembali ke asli khilqah. Maka kalau ada orang yang melakukan operasi kelamin, dia ganti gender, maka dia hukumnya dikembalikan kepada kelamin aslinya. Kembalikan pada kelamin aslinya. Baik. Ya, makanya itu cukup jadi problem ketika ada orang transgender. Sudah, masih transgender ini bukan cuma bencong ya, tapi sudah ganti alat kelamin dioperasi dan sebagainya. Kemudian dia menikahi yang sejenis dengan kelaminnya sekarang. Ya. Atau yang maksudnya misalkan dia dulu laki-laki kemudian operasi jadi perempuan, kemudian dia menikahi laki-laki padahal dia aslinya laki-laki. Jadi seperti laki-laki menikahi laki-laki, maka tidak sah. Maka tidak sah secara syariat. Baik. Kemudian syarat yang kedua wa an yakuna muayyanan. Dan syarat yang kedua adalah wa an yakuna dan ada siapa az-zauju itu muayyanan. Ya, muayyanan berarti tertentu. Maka tidak boleh dalam akad nikah kemudian masih belum ditentukan siapa yang mau dinikahkan. Ya. Maka harus muayyanan. Misalkan ada dua laki-laki kemudian si wali mengatakan, ya, saya nikahkan putri saya dengan salah satu dari kamu berdua. Maka enggak sah. Ya. Harus apa? Ditakyin, harus ditentukan. Ya. Baik. Syarat yang ketiga wa an la yakuna dan tidaklah menjadi yaitu zauj jadi mempelai laki-laki muhriman orang yang sedang ihram bil haji dengan haji au atau al umrati umrah. Maka kalau dia adalah orang yang sedang ihram ya, orang yang sedang ihram baik itu ihram haji ataupun ihram umrah ya haram baginya untuk menikah. Ya, haram baginya untuk menikah dan kalau dia tetap menikah nikahnya tidak sah. Makanya kalau apa namanya ada yang menikah di pelataran Ka'bah misalkan. Ya kita lihat dulu kalau dia sudah tahallul sah-sah saja. Tapi kalau dia masih muhrim masih dalam kondisi ihram belum tahallul nggak sah nikahnya. Ya, nggak sah nih. Nggak sah nikahnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yankihul muhrimu wa la yunkih. Tidaklah menikahkan orang yang sedang ihram dan juga tidaklah menikah orang yang sedang ihram dan juga tidak menikahkan orang lain. Maksudnya tidak apa? Tidak menjadi wali. Baik, syarat yang keempat, qala wa an la yakuna dan tidak menjadi orang yang sedang mempelai laki-laki tadi mahraman sebagai seorang mahram lil mar'ati bagi si pihak perempuan. Ya. Ya, tidak boleh menjadi mahram bagi si pihak perempuan. Ya. Kalau menjadi mahram maka nikahnya tidak sah. Ya. Ya, tidak boleh menjadi mahram. Baik itu seperti dia adalah pamannya atau dia adalah paman dari ayah atau paman dari ibu atau keponakannya. Ya. Apa namanya? Atau mungkin dari persusuan, saudara sepersusuan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis, ya, tahrumu minar radha'ah mah tahrumu minan nasab. Ya, apa maqal? Bahwasanya menjadi mahram karena sebab persusuan sebagaimana menjadi mahram karena sebab nasab. Baik, dan perincian mahram nanti kita sebutkan di pembahasan yang wanita. Ada 7 mahram nasab, 7 mahram radha', 4 mahram musaharah. Jadi ada 7 mahram karena nasab garis keturunan, ada 7 mahram karena sebab persusuan, ada 4 mahram karena sebab pernikahan. Baik. Jadi tidak boleh menjadi apa? Tidak boleh menjadi mahram baik karena nasab, mahram nasab atau mahram radha'ah atau mahram karena sebab pernikahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh Ummu Salamah untuk menikahi putrinya Ummu Salamah, ya, untuk menikahi putrinya Ummu Salamah namanya Zainab. Zainab bintu Abi Salamah. Karena Ummu Salamah kan janda ya.
janda, ditinggal mati Abu Salamah dinikahi Nabi. Kemudian ditawarkan pada Nabi Zainab untuk dinikahi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, huwa ibnatu akhi minar radha'ah. Karena Abu Salamah itu saudara sepersusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya, dan double, bukan cuma saudara sepersusuan Nabi, tapi dia adalah anak dari istri. Anak dari istri, Tobibah istilahnya. Makanya dalam hurimat alaikum dalam surat An-Nisa, kemudian di akhir waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Baik. Kemudian syarat yang kelima berarti ya. Syarat yang kelima wa an la yakuna, dan tidak ada bagi si laki-laki, si pihak perempuan, wa la yakuna, dan tidak indahu, di sisi mempelai laki-laki, arba'u zaujatin, 4 orang istri. In kana hurran, jika dia orang merdeka. Au zaujatani, atau 2 perempuan, 2 istri. In kana raqikon, jika dia adalah seorang budak. Ya. Maka di sini beliau membahas tentang syarat yang kelima. Syarat yang kelima, ketika menikah, seorang laki-laki itu tidak boleh dia sudah memiliki 4 orang istri bagi orang merdeka, atau 2 orang istri bagi seorang budak. Karena maksimal bagi orang merdeka itu menikah hanya 4 orang istri saja, mengumpulkan 4 orang istri saja. Ya. Boleh menikah kalau misalkan sudah cerai atau pisah dengan salah satu dari mereka. Kalau dia tetap memaksa menikah, berarti si mempelai yang baru itu menjadi istri kelima. Maka ini otomatis tidak sah. Otomatis tidak sah. Ya. Baik. Atau misalkan kalau semuanya menikah, misalkan dia baru menikah, semuanya ada 5 perempuan, dia nikahi langsung. Saya terima nikahnya fulan, bla 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 bla, diterima langsung, maka semuanya tidak sah. 5-5-nya, nggak cuma 1. Baik. Indahu arba'an zaujat, karena maksimal berapa? Maksimal adalah 4, karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba', dan para ulama menafsirkan adalah 4. Ya, para ulama menafsirkan adalah 4. Ya. Dan tafsiran lain selain 4, maka ini mardud bil ijma'. Ya. Karena ada beberapa yang menafsirkan bisa lebih dari 4 gitu. Ya, ada yang menafsirkan lebih dari 4. Jadi dihitungnya bagi umat balkum min nisa'i matsna 2. 2. Watulah tak tambah 3 gitu. Warubak tambah 4 berarti songo gitu. Maka ini mardud bil ijma', ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ada orang masuk Islam namanya Wahab Al-Asadi. Beliau masuk Islam dan beliau mengatakan wa indi thamanu zaujat. Saya punya 8 istri ketika saya masuk Islam. Maka beliau mengabarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kondisi 8 istrinya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, ikhtar minhunna arba'an. Pilih dari 8 tadi 4 saja. Seliane ya apa? Ya pegaten gitu. Dipisah. Kemudian, nah itu bagi orang yang merdeka, jadi batas 4. Atau dia budak, maka batasnya cuma 2. Ya, karena budak mendapatkan jatah separuh dalam hal ini. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dari sahabat Umar. Ya. Hukum dari sahabat Umar, bahwasanya beliau mengatakan la yankihul abdu ya illa imra'atain. Tidaklah seorang hamba, atau yankihul abdu imra'atain. Seorang budak itu menikahi cuma 2 perempuan saja. Itu maksimal. Ya, wa yutalliqu tatliqatain, dan mentalak 2 talak. Jadi kalau misalnya ada budak mau menikahi perempuan yang ketiga, sedangkan 2 istrinya masih ada, masih menjadi istrinya, maka ini tidak sah nikahnya. Baik, kemudian beliau mengatakan tanbih. Tanbih maknanya adalah peringatan, ya, yang mana hendaknya orang yang membaca risalah ini memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Beliau mengatakan la yustaratu, tidak dipersyaratkan. Yasaru zauj, ke yasar itu kemudahan, tapi di sini maknanya adalah kemampuan, ya. Yasaru zauj, kemampuan bagi si laki-laki bimu'natin nikah, dengan modal, ya mu'nah kita bilang modal itu ya.
dalam modal pernikahan. Dalam artian modal itu baik, maksudnya di sini berupa harta. Maka kalau misalkan ada yang bertanya, apakah dipersyaratkan? Dalam artian kalau dipersyaratkan, kalau tidak bisa ya berarti tidak sah nikahnya. Nah, apakah dipersyaratkan orang yang ingin menikah itu harus memiliki modal nikah? Maksudnya dia sudah punya gitu. Ya. Ataukah tidak dipersyaratkan? Maka di sini beliau mengatakan la yustarat, tidak dipersyaratkan. Orang bisa nikah dan sah nikahnya bahkan ketika dia tidak punya uang satu sepeser pun. Ya. Secara syariat bukan secara adat. Ini adat itu asli gak mungkin. Wis ditolak dile orang tua ya. Baik. Dan maka tidak dipersyaratkan. Baik. Karena yang untuk akad pernikahan itu sebenarnya dibutuhkan cuma yang hadir itu cuma 4 orang. Satu laki-laki, satu bapaknya si perempuan atau walinya, kemudian 2 orang saksi lungguh bareng nih. 4 orang duduk misalkan di masjid atau di halaman di rumah misalkan duduk, yo gak ngombe yo gak manganan gitu ya. Kemudian tiba-tiba si bapaknya tadi atau walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin hutang misalkan. Hutang kan berarti nggak sekarang. Apakah sah? Sah. Secara akadnya sah. Secara akadnya sah. Bahkan kalau tidak disebutkan maharnya dalam sighah akad, itu pun sah. Yang penting ada lafaz inkah atau tazwij. Ya. Nah nanti jatuhnya gimana? Jatuhnya ya bisa mahar misal. Kalau misalkan belum menentukan mahar si laki-laki. Tapi kalau laki-laki sudah menentukan mahar sebelum pernikahan, sebelum akad sudah menentukan nanti maharnya insya Allah gini. Ya sudah, jadi itu yang satu. Baik. Nah, beliau penulis di sini, beliau berdalil. Alasannya kenapa? Banyak apa namanya? Tidak perlu ya atau tidak dipersyaratkan. Bukan kita ngomong tidak perlu. Perlu tetap perlu ya. Secara adat karena itu perlu ya. Saya gak tadi omongan nih morotua mitonggoni. Tapi secara syariat, cara hukum syariat dia tidak dipersyaratkan. Kenapa liqaulihi ta'ala? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara", jika mereka itu orang-orang fakir. Ayat sebelumnya kan fankihu ma qabalakum minan wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Gitu. Kalau mereka itu adalah orang-orang fakir, yughnihimullah. Allah akan membuat mereka kaya. Bukan kaya, maknanya di sini cukup. Karena Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau menafsiri yughnihimullah itu maksudnya ya ja'aluhum apa namanya? Uh, apa namanya? Mukni'in. Jadi orang yang qanaah gitu ya. Jadi kan mereka orang yang merasa cukup. Allah akan membuat mereka cukup min fadlihi dari keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ada di surat An-Nur ayat 32 ya. Surat An-Nur ayat 32. Ada yang menafsiri yughnihimullahu min fadli, dia karena nanti ketika dia menikah maka dia mengumpulkan 2 rezeki. Rezeki dari si laki-laki dan rezeki dari si perempuan. Baik. Nah, ini. Tadi kita sampaikan bahwasanya keberadaan modal nikah, mu'natun nikah di sini mencakup mahar, kemudian apa namanya? Mencakup mahar, kemudian mencakup nafkah di hari dan malam akad itu. Nafkah dalam artian makanan. Makanan ya, maksudnya makanan. Kemudian kiswah pakaian untuk satu musim. Jadi cukup satu pakaian itu sudah masuk mu'nah. Nggak harus beberapa perangkat. Gitu ya. Mu'nah. Ya. Walmaskan dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal ini nggak harus milik, nggak harus punya. Ya. Makanya nggak harus punya itu nggak harus punya sendiri. Yang penting ada tempat tinggal. Masih melok nanggone morotuo, melok nanggone wong tuane utawa ngontrak, nggak harus beli sendiri gitu. Baik, nah itu yang dimaksud mu'natun nikah, ya, mu'natun nikah. Tadi kita katakan dia tidak dipersyaratkan secara syariat. Secara fikih dia nggak syarat. Dalam artian kalau nggak ada nikah tetap sah. Tapi secara adat ini kurang etis.
Gitu ya. Makanya beliau melanjutkan walakin yanbaghi, maka hendaknya ya seyogyanya an yakuna musiron. Laki-laki yang ingin menikah itu dia orang yang musir. Musir itu berarti orang yang memiliki kemudahan. Maksudnya orang yang mampu bil mu'nati dengan modal nikah. Ya. Paling enggak dia ketika nikah punya uang untuk beli mahar, ya, punya uang untuk jatah makan, iya, untuk istrinya di hari pernikahan itu dan juga besoknya, ya, meskipun nggak punya uang untuk ngekeimangan tonggonnya nggak apa-apa karena walimah hukumnya sunnah gitu. Kemudian memberikan pakaian kepada istrinya untuk satu musim itu, kalau misalkan musim itu musim apa gitu ya, untuk musim itu, ya. Kemudian juga menyediakan bagi si istri tempat untuk bernaung, berteduh, untuk tinggal, ya. Ya aja sampai ngemper gitu ya. Nah, beliau kemudian menafsiri apa yang dimaksud dengan mu'natun nikah, wahiyal mahru, maka dia adalah mahar, wan nafaqatu, dan nafkah. Nafkah maksudnya maksudnya yaumul ars wa lailatihi, ya, hari dan malam pernikahan, wal kiswah, dan juga pakaian, wal maskan, dan juga tempat tinggal. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى كم شروط الزوجة. جواب شروط الزوجة خمسة أن تكون امرأة وأن تكون معينة وأن لا تكون محرمة بالحج أو العمرة وأن لا تكون محرما للزوج وأن لا تكون في عدة أو في نكاح. تنبيه المحرم بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء من أحرم بالحج أو العمرة والمحرم بالفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة. Baik, sebelum kita baca, tadi musannif rahimahullah taala beliau mengatakan walakin yan bagi an yakuna musiran bil mu'nah, akan tetapi seyogyanya dianjurkan orang itu memang sudah memiliki kemampuan untuk modal nikah. Karena orang yang tidak memiliki kemampuan untuk modal nikah, untuk modal menikah, maka secara syariat anjurannya itu bukan menikah, tapi menjaga diri dulu, kalau misalkan dia tidak khawatir akan ini ya, selama tidak khawatir akan zina, ya, tidak khawatir akan zina. Ya. Anjurannya kalau bisa dia kumpulkan dulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, ya, hatta yughniyahumullahu min fadli, surat An-Nur ayat 33. Ya. Wal yasta'fif, hendaknya menjaga diri dulu, ya, menjaga diri. Tapi kalau misalkan sudah mentok, ini nggak bisa menjaga diri, ya sudah memang nikah jalannya. Gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa diupayakan untuk menjaga diri, ya alladzina lam yajidu nikah, alladzina la yajiduna nikahan, yang tidak mendapati pernikahan, dalam artian masih belum mampu untuk menikah, ya modalnya nggak ada maksudnya, ya maka bisa dia menunggu dulu kemudian mempersiapkan untuk beli maharnya. Dan persiapan nggak harus sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan tetap, ya gaji sekian per bulan, ya kemudian tumpaane opo gitu ya, kereta Jawa tak kereta Londo gitu ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya beliau menyampaikan kam syurutuz zaujah, berapa syarat dari istri. Hampir sama dengan syarat suami. Qala musannif rahimahullah taala, syurutuz zaujah, syarat bagi si istri, khamsatun, ada 5. Syarat pertama antakuna imro'atan. Syarat yang pertama adalah dia perempuan, imro'atan, yakinan, ya, cara yakin, ya, dia perempuan, bukan perempuan jadi-jadian. Dia harus apa? Dia harus perempuan fi asl khilqah, bukan hasil operasi, bukan hasil operasi. Ya. Maka kalau misalkan nikah terus ternyata dia itu hasil operasi, maka dia dikembalikan hukumnya ke jenis kelamin asalnya. Ya, misalkan ada laki-laki menikah yuk, kok wayu, wedok wayu, bla bla bla, terus ternyata di KTP-nya loh,
kok lanang gitu, tapi kok iki wujude wedok gitu. Dan sampai alat kelaminnya juga perempuan karena dia dioperasi. Ya, maka secara fikih ya itu jadi hal yang cukup ribet gitu ya. Ya, jadi hal yang cukup cukup ribet. Ya. Makanya ada satu ini ada seorang yang ditanya bahwasanya kenapa dalam Islam itu ganti apa operasi ganti kelamin itu dilarang, haram hukumnya. Ya. Selain dia karena merubah ciptaan Allah, ya dijawab, ya karena nanti akan jadi problem di kehidupan selanjutnya. Baik, kalau dia nikah statusnya gimana? Kalau dia statusnya dipermasalahkan dalam nikah, kalau punya anak dari pernikahan itu statusnya gimana? Ya. Kalau sholat auratnya mana yang ditutup? Kan jadi banyak problem gitu loh. Jadi banyak problem, makanya nggak dibolehkan. Selain apa? Yiru kalau Allah gitu ya. Baik. Syarat yang pertama adalah dia benar-benar perempuan. Baik, maka kalau misalkan dia adalah laki-laki tentu tidak sah. Atau masih ada keraguan ketika akad dia laki-laki ataukah perempuan. Ya. Makanya juga tidak sah. Dipastikan dulu. Syarat yang kedua antakuna muayyanatan. Syarat yang kedua dia tertentu. Dia harus apa? Tertentu. Maka tidak boleh misalkan ada dua wanita, kemudian seorang ayah, seorang wali memiliki dua putri, kemudian dia mengatakan pada seseorang ini laki-laki, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya. Maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, wan la takuna muhrimatan, dan tidak boleh dia dalam kondisi ihram perempuannya bil haji karena haji awil umrati atau umrah. Karena sebagaimana dalam hadis tadi sudah kita sebutkan la yankihul muhrim wala yunkih. Tidaklah menikah orang yang sedang ihram dan juga tidak menikahkan. Kalau dia tetap nikah maka nikahnya tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keempat, wa an la takuna mahraman. Ya, wa an la takuna, dan perempuan tadi tidaklah mahram li zauji bagi si mempelai laki-laki. Ya. Dan mahram sebagaimana disebutkan cukup lengkap di dalam Al-Qur'an, ada di dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Itu cukup lengkap di situ. Hampir semua mahram disebutkan, ya. Mahram ada 7 dari nasab, yaitu ibu, anak, ya, saudari perempuan, putri dari saudara laki-laki, putri dari saudari perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu. 7. Ya, 7. Ini yang nasab. Nasab itu maknanya kandung, atau seayah, atau seibu. Ya. Atau seayah, atau seibu. Ya, ada 7. Ya. Ibu, anak, ya. Kemudian saudari, ya. Dulur maksudnya. Saudara kandung saya atau ibu. Kemudian anak dari saudara laki-laki. Kemudian anak dari saudara perempuan. Ya. Kemudian bibi dari ayah dan bibi dari ibu, ada 7. Ya, ada 7. Ini dari nasab. Kalau dari persusuan sama. Hukumnya seperti ini. Ini tadi sama persis. Ya, tinggal ganti ibu sepersusuan, anak sepersusuan, saudari sepersusuan, anak dari saudari sepersusuan, anak dari saudari sepersusuan, bibi dari ayah sepersusuan, bibi dari ibu sepersusuan. Ya, sudah sama, persis. Ya, karena Nabi SAW menyampaikan tahrum minar radha'ah wa tahrum minar nasab. Baik. Kemudian yang 4 sisanya yaitu berarti nasab sudah 4 nasab, 7 nasab, 7 radha', 7 persusuan, kemudian yang 4 dari musyawarah, hasil pernikahan. Ya. Hasil pernikahan. Maka kalau dari hasil pernikahan ini yang menjadi mahram adalah istrinya ayah, ibu tiri. Ibu tiri, maka ini jadi apa? Jadi nasab, jadi apa nasab? Jadi mahram. Ya. Ayah kita nikah dengan orang lain, kemudian kita anaknya ayah, maka kita jadi mahramnya ibu tadi. Ya. Baik. Istrinya ayah, kemudian istrinya anak. Istrinya anak berarti menantu. Ya. Istrinya anak menantu. Kemudian umuz zaujah. Ya, ibunya istri. Berarti apa? Mertua ya.
mertua jatuh. Kemudian mertua, ini jadi mahram juga. Kemudian yang keempat adalah bintu zaujah atau disebut robibah. Ya, bintu zaujah atau disebut apa? Robibah. Yaitu anak dari istri. Anak dari istri, anak gawan. Anak gawan. Anak gawan itu apa istilahnya? Anak tiri ya. Anak tiri. Iya, anak tiri. Ya, ibu tiri, anak tiri. Ya, ibu tiri, anak tiri. Istrinya anak, ibunya istri, gitu. Ya. Istri anak menantu. Ya, istri anak menantu. Kemudian ibunya istri, Mertua. mertua. Ya, seperti itu. Jadi ibu tiri, anak tiri, mertua, sama menantu. Ya, ini semuanya menjadi apa? Mahram dari musyawarah. 774 ini, ya, 774 ini mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mahram selamanya. Karena nanti ada mahram mu'aqqad. Mahram berbatas waktu. Dia jadi mahram dalam artian tidak boleh dinikah. Ketika dia masih berstatus nikah dengan perempuan ini. Dengan istrinya. Ketika dia masih berstatus nikah dengan istrinya. Nah, kalau mahram mu'aqqad, baik. Kalau mahram mu'aqqad, maka diantaranya adalah adik, bukan adik, saudari istri. Saudari istri, ini mahram mu'aqqad. Ya. Karena dalam Al-Quran disebut anta jema'u bainal ukhtaini illa maqad salah. Kemudian mahram mu'aqqad termasuk juga adalah bibi dari istri. Baik dari ayah atau ibu. Maka nggak boleh dinikahi ketika dia masih nikah dengan keponakannya. Nggak boleh digabungkan. Ya. Baik. Tapi kalau sudah cerai maka boleh. Tapi itu semuanya mahram. Baik. Maka syaratnya bagi si mempelai perempuan, dia bukan mahram bagi si mempelai lagi. Kemudian berikutnya, wa an la takuna fi iddatin. Wa an la takuna dan tidak ada si perempuan tadi fi iddatin dalam masa iddah, au fi nikahin atau dia masih dalam pernikahan. Iddah saja nggak boleh, apalagi bojone tonggone gitu. Masih status bojone wong, maka nggak boleh dinikahi. Kalau nikah jelas, kalau iddah jelas ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'zimu uqdatan nikah ya hatta ya bulughal kitabu ajalah gitu. Jadi nggak boleh menikah ketika belum sampai akhir masa iddah. Ya, adapun kalau nikah ya tentu min babil aula gitu ya, kiasul aula iddah saja nggak boleh, apalagi masih status istri orang lain ya, apalagi masih apa namanya status istri orang lain. Dan juga diantara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 24. Ya, harimat alaikum ummatukum dan seterusnya wa harimat ya al-muhsanatu minan nisa. Dan diharamkan wanita-wanita yang sudah menikah. Namanya ya dalam pernikahan dari para wanita. Baik. Kemudian tanbih. Beliau memberikan catatan tanbih ya. Ini tentang harokat saja. Beliau mengatakan al-muhrimu muhrim bi dhammil mim dengan mendhammahkan mimnya mu wa sukunil hak dan haknya disukun, sukun hak muh wa kasrir ra dan mengkasrah ra-nya muhri. Ya, muhrim. Siapa muhrim? Yaitu man ahrama, orang yang sedang ihram bil haji dengan haji, awil umrati atau umrah. Wal mahram, sedangkan mahram bifat hilmim dengan memfathah mimnya ma. Wasukunil hak dan sukun haknya mah. Wa fathir ra dan fathah ra-nya mahram. Ya. Muhrim dan mahram ini beda. Ya. Kalau mahram, man haruma, orang yang haram nikah wahai untuk dinikahi. Binasabin karena sebab nasab, au rodoin atau rodok, persusuan, au musoharatin atau perkawinan. Ya, maka ini ketika menggunakan istilah harus benar. Ya, maaf bukan muhrim, salah. Maaf bukan mahram gitu. Jadi bukan maaf bukan muhrim tapi bukan mahram. Muhrim berarti sedang ihram gitu. Saya bukan muhrim, berarti saya bukan sedang ihram. Ya benar bukan sedang ihram. Tapi yang lebih tepat adalah maaf bukan mahram, bukan muhrim gitu ya. Baik.
Selanjutnya qala musannif. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kam syurutul wali? Al-jawab syurutul wali khamsah. أن يكون ذكرا مسلما وأن يكون عادلا وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون مختارا. Baik. Rukun yang berikutnya, rukun yang ketiga yaitu apa? Wali. Rukun yang ketiga adalah wali. Beliau mengatakan, qala kam syurutul wali? Berapa syarat wali? Syurutul wali, syarat-syarat wali khamsatun ada 5. Baik, syarat-syarat wali ada 5. Yaitu wali yang menikahkan si perempuan. Baik. Apa saja 5 itu? Yang pertama, an yakuna dzakaran. Yang pertama, dia adalah seorang laki-laki. Ya. Dia seorang laki-laki. Maka tidak sah seorang perempuan misalkan menikahkan anaknya atau menikahkan cucunya. Ya. Tidak sah. Ya. Karena wali harus laki-laki. Syarat yang kedua, musliman. Dia adalah seorang muslim. Syaratnya dia adalah seorang muslim. Ya. Ketika yang dinikahkan itu adalah seorang muslimah. Ya. Ketika yang dinikahkan adalah seorang muslimah. Oh. Apa mau ke sini? Sudah pulang toh? Iya. Ketika yang dinikahkan muslimah. Kalau misalkan dia orang kafirah misalkan, maka terserah kafir ya silahkan dinikahkan oleh orang kafir. Tapi kalau dia muslimah maka dinikahkan oleh seorang muslim. Maka tidak boleh seorang muslimah dinikahkan oleh seorang kafir. Ya, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan jalan sama sekali bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Ya. Baik. Adapun orang kafir ya silakan mereka menikahkan putrinya yang kafir maka silakan dipersilakan. Gitu. Iya. Syarat yang kedua adalah muslim. Iya. Syarat yang kedua adalah muslim. Wali harus seorang muslim. Ketika yang dinikahkan yang berada di bawah perwaliannya itu seorang muslimah. Berada di perwaliannya seorang muslimah. Jadi yang dinikahkan itu adalah seorang muslimah. Ya. Tapi kalau dia adalah kafirah, ya, kalau dia adalah kafirah, maka boleh orang kafir yang menikahkan. Kalau dia orang kafir, sah. Sah secara mereka, sah secara mereka. Nah, nanti bagaimana kalau sudah masuk Islam? Bagaimana status pernikahan mereka? Status pernikahan mereka dibiarkan selama itu sah menurut agama mereka terdahulu. Ya, akan. Iya. Cowoknya laki-laki. Cowoknya seorang muslim. Cowoknya seorang muslim. Menikahi. Oh, cowoknya seorang muslim. Ya nggak boleh. Harus yang menjadi wali. Iya. Yang perempuannya, yang kafir ini, itu harus muslim. Ya, pokoknya yang dinikahkan itu harus muslim. Bukan harus muslim. Kalau walinya syarat muslim ini berlaku bagi yang dinikahkan, baik itu laki-laki atau perempuan, itu muslim. Itu muslim. Kalau ada muslim, harus muslim. Tapi kalau misalkan kafir, dua-duanya kafir, bukan salah satu muslim ya. Dua-duanya kafir, maka boleh orang kafir menikahkan. Ya. Nah, kalau masuk Islam nanti gimana status pernikahannya? Kita biarkan, dianggap sah. Selama di agama mereka terdahulu nikahnya itu dianggap sah. Tapi kalau misalkan di agama sebelumnya nikahnya tidak dianggap sah, kemudian dia masuk Islam, maka dia harus menikah ulang. Karena di agama terdahulu pun nikahnya tidak sah. Misalkan kayak yang kasus seperti sekarang ini, pernikahan sama jenis. Orang Kristen pun di agama Kristen itu nggak sah, nggak boleh. Bahkan pendeta ada yang mengatakan bahwasanya ini termasuk kebusukan, suatu hal yang benar-benar busuk. Di agama itu sudah melarang. Nah, kalau dia masuk Islam pun dia nggak sah. Dia nggak sah. Nggak dibiarkan begitu saja. Baik. Jadi muslim ketika yang dinikahkan adalah seorang muslim. Tapi kalau yang dinikahkan kafir, maka ya terserah orang kafir. Sesama kafir ya sama-sama kafir. Ya. Karena waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Baik.
Kemudian syarat yang ketiga wan yakuna adilan. Syarat yang ketiga dia adalah orang yang adil. Adil itu apa? Adil itu ghairu fasik. Dia bukan orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu dia bukan orang yang mujahir bil kabair, orang yang terkenal dengan pelaku dosa besar. Atau musirrun ala shaghair. Atau orang yang berkelanjutan melakukan dosa kecil, ya. Jadi dia kriterianya dua. Dia adalah pelaku dosa besar yang jelas tidak tertutupi. Semua orang tahu dia pelaku dosa besar. Atau dia pelaku dosa kecil tapi terus-menerus sehingga amal di mana amal dosa kecilnya lebih besar, lebih banyak daripada tidak dosanya. Gitu. Pelaku dosa kecil. Pelaku dosa kecil yang terus-menerus melakukan dosa kecil, di mana amal dosa kecilnya lebih banyak daripada tidak dosanya. Fasik. Maka wali hendaknya orang yang adil. Orang yang adil. Baik. Maka kalau misalkan walinya adalah orang yang fasik, dia ingin menikahkan, diperintahkan untuk taubat dulu. Taubat dari dosanya. Ya. Nggak pernah sholat misalkan. Ya, anaknya tahu. Suruh tobat bapakmu. Sholat. Baru boleh menikahkan. Ya. Maka banyak guna adilan. Adil. Ya. Bagaimana kalau masturul hal? Dia tidak diketahui dia adil atau fasik, tapi pasti tahu dia muslim. Maka dia masuk adil. Karena hukum asal bagi seorang muslim adalah terjaga. Dia harus apa? Kita harus mendahulukan apa? Husnudzon. Selama tidak diketahui ya. Ya, selama tidak diketahui. Tapi kalau jelas-jelas misalkan, ya, dia adalah orang yang pencuri atau perampok atau dia peminum minuman keras, jelas ya. Kalau minum minuman keras kan orang semua tahu kan ya. Ya, maka fasik. Gitu. Kalau untuk masalah yang lainnya mungkin masih bisa terjemah, tapi kalau dosa-dosa yang terlihat ya jelas orang tahu. Taib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan la nikah illa biwaliin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Imam Syafi'i dalam musnadnya beliau menambahi riwayat lafaz illa biwaliin mursyid. Tidak ada nikah kecuali dengan wali mursyid. Mursyid di sini kata Imam Syafi'i dia adalah adil. Ya, dia harus orang adil, bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Baik. Syarat yang keempat wa an yakuna aqilan, dia adalah orang berakal. Ya, dia adalah orang berakal. Maka orang gila tidak sah untuk menikahkan. Orang gila tidak sah untuk menikahkan. Kecuali gilanya kambuhan, tapi sangat-sangat jarang. Misalkan setahun cuma kambuh 2 kali, 2 hari, cuma kambuh 3 hari, maka ini dimaafkan. Ya, nah, makanya ditunggu. Ya, mungkin besoknya sudah sembuh, gitu ya. Bisa untuk menikah. Tapi kalau dia kambuhan, tapi kambuhnya sering, gitu ya. Kambuhnya sering. Atau dia tidak sembuh sama sekali, dia benar-benar murni gila, maka tidak sah untuk menikahkan. Maka nanti jatuh walinya ke tingkat yang berikutnya, wali berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keberapa ini berarti? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa an yakuna balighan, dan dia adalah orang yang balik. Ya. Maka kalau wali itu masih belum balik, maka dia tidak bisa jadi wali. Ya, tidak bisa jadi apa? Tidak bisa jadi wali. Ya. Baik. Mengapa demikian? Ya, karena orang yang balik tidak sah akadnya. Orang balik tidak sah apa? Akadnya. Ya, misalkan contohnya dia nggak punya orang tua, nggak punya usul, ya adanya saudara. Si perempuan punyanya adik laki-laki, tapi adik laki-laki belum balik. Ya, kan adik bisa jadi wali ya. Kalau misalkan nggak ada ayah, saudara maksudnya saudara. Saudara bisa jadi wali. Kalau nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada ini. Adik, tapi adiknya berbalik, maka pindah ke berikutnya, pindah ke pamannya atau pindah gitu. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang terakhir, an yakuna mukhtaran. Dia adalah orang yang mukhtar. Mukhtar maknanya dia bukan dalam kondisi terpaksa menikahkan. Ya.
bukan dalam kondisi terpaksa dalam menikahkan. Ya, maka tidak sah ketika seorang wali dipaksa, kamu harus nikahkan anakmu dengan saya. Kalau tidak aku mau akan saya bunuh misalkan. Ya, dia nikahkan tapi tidak sah nikahnya, tidak dianggap. Ya. Baik. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan ada satu tambahan syarat yang juga penting disebutkan yaitu ghairu muhrim. Wa yakuna ghairu muhrim. Dia bukan dalam kondisi ihram karena dalam hadis tadi disebutkan tidak menikahkan orang yang sedang ihram. Oke, pembahasan berikutnya adalah sekarang siapakah wali itu? Wali itu siapa? Baik, nah, silakan. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال: من الولي؟ الجواب: الولي أبو المرأة فجدها فأخوها من الأب، والأم فأخوها من الأب فبنوهما كذلك، وعمهما لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم الحاكم. ولا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب. تنبيه: يجوز للولي أن يتولى بنفسه أو يوكل غيره ممن اتصف بصفة الولاية. Pembahasan berikutnya beliau membahas, nah, sekarang siapa wali itu? Kita sudah tahu syaratnya. Sekarang kita pertanyaannya, siapakah wali kalau gitu? Beliau mengatakan, manil wali? Siapakah wali? Al-wali dalam pernikahan, wali nikah. Al-wali, wali adalah abul mar'ah. Yang pertama urutannya, bapak dari si anak. Ya, bapak dari si anak. Ya, bapak kandungnya dulu. Abul mar'ah. Kalau tidak ada ayah, fajaduha, maka kakeknya. Maka kakeknya. Ya, dan urutan ini penting harus diketahui. Kenapa? Karena tidak sah kalau misalkan ada orang yang lebih berhak untuk jadi wali, kemudian dia nggak jadi wali. Bisa jadi nggak sah. Kecuali kalau dia nanti mewakilkan kepada orang itu. Ya, misalkan ini ada bapak, ada kakek. Semua dua-duanya hidup, dua-duanya hadir dalam pernikahan. Yang harus menikahkan kan siapa? Abuha, kan bapaknya. Tapi ternyata yang di sini menikahkan adalah kakeknya tanpa ada perizinan dari si ayah. Ayahnya nggak mewakilkan jenengan mawon yang ini yang menikahkan. Beda kalau misalkan diwakilkan karena bisa mewakilkan. Tapi ini nggak ada perizinan. Si si kakek wis aku sing nikahno. Di bapak diem aja. Akhirnya ya ini bisa jadi nggak sah. Bisa jadi nggak sah. Maka urutannya ini tertib fi hadzal maqam itu apa? Mustahab, dia harus. Abul mar'ah, yang pertama bapak. Fajaduha, kalau nggak ada bapak maka baru kakek. Kalau nggak ada kakek, nggak ada bapak, fa'akhuha, maka saudaranya. Saudara si perempuan. Ya, baik adik atau kakak. Minal abi awil wal dari ayah dan ibu. Jadi saudara kandung. Kalau nggak ada saudara kandung, fa'akhuha minal ab. Saudara seayah. Kalau si ibu nggak dianggap di sini ya. Saudara seayah. Saudara seayah. Kalau nggak ada saudara kandung. Iya. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara seayah, fabanuhuma kadzalik, maka keponakan. Maka keponakan dulu. Baik. Kalau nggak ada keponakan, keponakan kandung atau keponakan dari saudara saya, fa'amuha, maka baru paman. Maka baru paman. Ya. Li abawa ini, ya, fa'amuha, maka paman paman kandung. Li abawa ini maksudnya paman kandung. Ya, paman apa? Paman kandung. Paman dari ayah maksudnya. Paman dari ayah tapi yang kandung. Apa maksudnya? Ah. Wal ummi fa akhuha min al abi fa banuhuma kadzalika. Fa banuhuma mana sih? Fabanu fabanu aku minal ab wal wa banu aku minal ab. Fa banuhuma itu Hmm. anak dari Anak dari aku. Aku minal ab. Ak minal ab itu maknanya saudara seayah seibu. Aku Bukan saudara ayah, bukan saudara ayah. Akuha minal ab itu siapa? Saudara seayah saja. Saudara seayah. Berarti paman. Bukan seayah. Oh, saudara seayah. Bukan saudaranya ayah. Loh, tapi di sini oh iya. Bukan saudaranya ayah.
Saudaranya ayah itu namanya paman. Kalau saudara seayah itu berarti saudara kita. Sama-sama ayahnya tapi beda ibunya, itu namanya Ya. saudara ayah. Hmm. Fa aku minal ab fa banuhuma sinten iki? Anak keduanya dari aku minal ab wal wa aku minal ab. Berarti ponakan. Ponakan. Makanya tadi ponakan kandung, ponakan dari saudara kandung atau ponakan dari saudara seayah. Itu. Oh ya. Hmm. Kemudian berikutnya fa'amuhuma. Fa'amuha, paman. Nah, kemudian baru paman. Paman dari ayah am karena bukan khol ya. Ya Paman dari bawain Ustaz. li abawain yang kandung bagi ayah tadi. Jadi dia dan ayah kita itu ayah dan ibunya sama. Jadi ini kan kalau kita tadi kan seayah seibu, kalau saudara ini bayangkan saja ini di atas kita gitu aja Oh loh gitu ya. gampangannya. Iya, iya. Ya. Ini berarti bawain itu bukannya bapak sama ibu. Iya jatuhnya jat kita. Oh, Jatuhnya kakek jad kita. up sama jad. Loh, Bawain itu up sama jad. bukan jat sama jadah gitu. Jadi seayah seibu. Oh, berarti kalau Uh, diartikan itu fa'amuhuma itu Fa'amuha. paman dari Paman si paman paman pamannya mempelai cewek ini. pamannya yang saudara seayah seibu dengan bapaknya. Ya, Nah, yang saudara. Oh iya, ya seayah. saudara seayah seibu dengan bapaknya gitu. Kemudian sumali abin. Nah, kemudian paman dari ayah, tapi yang saudara seayah dengan ayahnya. Tapi yang saudara saya gitu. Tapi nggak seibu. Nggak seibu, Oh nggak iya. seibu. Karena di sini rasa ibu nggak boleh dalam wilayah ya. Ah, ya. Hmm. Oke. Summa banuhuma, kemudian anak dari keduanya, paman tadi. Cuma banuhuma. Nah, paman dari paman, paman Oh paman iya. kandung atau Kemudian paman yang punya anak. saya. Oh, Punya anak. punya anak. Jadi misanan. Kemudian misanan gitu. Oh misanan. Iya. Misanan. Tahu Iya misanan? misanan. Tahu Iya misanan ya, misanan. misanan. Kalau nggak ada semuanya, summal hakim baru hakim. Ya, Hmm. wal hakim waliun liman la waliyah lahu. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, wala wilayata lil ab'ad, dan tidak punya hak menjadi wali lil ab'ad bagi yang jaraknya jauh ma'a wujudil akrab, ketika adanya yang terdekat. Maka dia tidak punya hak secara asal. Ya, tidak punya hak secara asal. Kalau dia tetap memaksa, ya, maka tidak sah. Dia tetap memaksa, saya saja yang jadi wali. Padahal ada yang lebih dekat jaraknya. Misalkan antara paman dengan kakek, si paman ngoyo, ngeyel, wis aku yang jadi wali ini. Gitu ya. Kecuali kalau wali-wali tadi tidak memiliki syarat sehingga tidak sah. Misalkan wali yang ini, oh ternyata dia gila. Wali yang ini dia belum balik. Misalkan, nah, boleh pindah ke, kemudian pindah. Makanya tadi kalau misalkan tidak terpenuhi syarat kewaliannya, pindah ke level berikutnya, ke tingkatan berikutnya. Baik. Tanbih, nah, kemudian beliau memberikan catatan. Ya juzu lil wali, tapi boleh bagi wali. An yatawalla binafsi, dia menjadi wali dirinya sendiri. Maksudnya menjadi wali sendiri. Jadi boleh bagi wali tadi menikahkan sendiri. Dia punya hak sekarang jadi wali. Dia boleh menikahkan. Au yuwakil ghairahu, atau mewakilkan, memberikan izin pada yang lain. Ya, misalkan dia bapak, tapi bapak ini punya saudara misalkan. Bapak ini punya saudara, paman ya, jatuhnya paman ya, berarti. Saudaranya Ustaz misalkan. Gus Yai, ya tuan guru. Kemudian si bapak tadi mewakilkan kepada si Ustadz tadi. Dek atau Mas gitu ya. Tolong nikah sama anakku gitu. Tak wakil nang sampean naik gitu. Maka boleh. Ya. Ya, maka boleh. Ya, selama si wali tadi sah untuk menikahkan sendiri. Jadi syaratnya wali boleh mewakilkan pada orang lain kalau dia sah menikahkan sendiri. Tapi kalau dia menikahkan Oh, sendiri tidak sah, tidak boleh mewakilkan orang lain. Misalkan walinya dalam kondisi ihram. Kalau dinikahkan anaknya sah atau tidak? ya. Enggak sah. Maka tidak boleh ketika dia ihram, dia mewakilkan pada orang lain.
Terus bagaimana? Ya jatuh hak kewaliannya kepada level berikutnya. Oh. Nah, gitu. Baik. Au yuwakkila ghairahu atau mewakilkan padanya. Makanya kalau misalkan di pernikahan yang umum biasanya bapak kan kadang sungkan ya menikah sendiri atau mungkin ragu, grogi, misalkan nanggone apa namanya Pak Mudin misalkan jenengan mawon pun kalau wakilaken. Nah, maka diajari sama mudinnya siko taukil biasanya gitu. Oh, ada cerita wakil. Tapi nggak ada di sini. Tapi ya tetap diajari supaya karena kalau dalam mazhab Syafi'i akad itu kan ada lafad. Sepi. Iya, lafad itu sakti, saktian lafad. Harus ada lafadnya taukil itu wakil. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan saya wakilkan pada kamu gitu sudah cukup. Tapi misalnya diajarkan ya, ya wakilu dan bla 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 gitu ya diajarkan. Baru nanti mudahnya ya apa namanya saya terima perwakilan darimu untuk menikahkan walimu apa untuk memang di mau apa namanya anakmu atau apa gitu ya. Baru si mudahnya menikahkan ya. Saya nikahkan kamu yes bla 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 dan seterusnya. Baik. Au yuwakila ghairahu atau mewakilkan yang selainnya mimanita sofa dari orang-orang yang memiliki sifat bisifatil wilayati dengan sifat wilayah. Dan artian syaratnya harus terpenuhi. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Ya tadi zakaran musliman baligan akilan muhtaran ghairu muhrim ya. Baik. Jam 6 itu. Sudah 1 jam. Cepat ya. Baik. Mungkin sampai sini. Nanti kita mulai lagi jam 8 ya. Mungkin sampai mandi dulu sarapan. Bisa lebih awal. Tapi itu tergantung keputusan. Iya, soalnya mungkin kalau di rumah kan ada bocil-bocil juga ya. Iya, Ikut cuci rambut bisa. kalau anak sih. Kurang mana bocil. Paling bocil itu gitu. Tapi demikian kita lanjutkan nanti insya Allah jam 8. Atau mungkin kita usahakan lebih pagi gitu ya. Jam 8 kurang insya Allah. Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala.